sebagai seorang wanita harus bisa menjaga amanah. Ibu-ibu yang memang bisa masak, mau jualan, kita bantu untuk foto produk, foto produk makanan mereka gitu. Udah 8 tahun membangun usaha ini, itu bukan angka yang sebentar loh, 8 tahun membangun usaha wedding organizer ini. Dari sebuah jatuhnya kita menjalankan usaha itu menjadi motivasi untuk kita bangkit terus gitu. Halo Sobat Milenial, balik lagi di channel seputar bonus demografi dalam program Milenial Menginspirasi. Setelah pada 4 episode sebelumnya, kita udah denger nih cerita para laki-laki milenial yang sukses membangun usahanya. Nah, dalam episode ini kita bakalan nyari milenial perempuan yang lagi ngejalanin usaha. Mau tahu apa sih cerita dan tips sukses dari milenial perempuan ini dalam membangun usahanya? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share video ini. Aktifkan tombol lonceng agar kalian update dengan video-video menginspirasi dari kami. Pernikahan merupakan salah satu momen sakral yang paling membahagiakan. Pernikahan bukan hanya sekedar perayaan pesta mewah, namun pernikahan adalah pengikat janji suci dua orang untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis. Tak jarang ketika seseorang melangsungkan pernikahan selalu dirayakan dengan cara yang istimewa. Hal ini merupakan salah satu wujud rasa syukur seseorang atas kebahagiaan yang telah diraihnya. Maka dari itu, persiapannya tidak boleh asal. Baiknya, calon manten menggunakan jasa wedding organizer karena wedding organizer adalah penyedia jasa yang bergerak di bidang peranata acara pernikahan. Nah, sekarang gue udah nyampe nih di tempatnya WO Rizky Wedding Service. Nah, tadi kan kita udah searching tuh, keluarlah Rizky Wedding Service sebagai WO yang memang dimiliki oleh seorang milenial masih muda. Buat teman-teman yang penasaran sama yang nanti pengen buat acara pernikahan, kita langsung aja yuk ngobrol-ngobrol sama ownernya Rizky Wedding Service. Oke, perkenalkan nama gue Kiki selaku owner dari Rizky Wedding Service. Tepatnya gue ada di Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor. Iya. Nah, berarti Rizky Wedding Service ini bergerak di WO, Mbak ya? Iya, betul. Di WO. Nah, Iya. selain WO, ada service apa lagi nih yang dimiliki oleh? Kita punya dekorasi sendiri. Oh, udah punya dekorasi Iya. sendiri. Oke. Itu namanya Rizky Project Service. Oh, ini pengembangan dari Rizky Wedding Service ini Iya, sendiri betul. ya. Jadi awal mulanya itu menjalankan si Rizky Wedding Service ini. Iya. Terus kenapa sih Mbak bisa milih menjalankan usaha RWS ini, wedding organizer ini? Apa sih yang menjadi alasan buat ngejalanin WO? Awalnya gue bergerak di bidang tata rias sebagai Makeup, perias, ya sebagai MUA. Ternyata banyak nih klien-klien yang nanya, Mbak Kiki punya paketan wedding nggak? Atau Mbak Kiki punya vendor dekorasi nggak? Atau foto video? Dan terus ada beberapa pengalaman buruk juga yang kita saksiin di keluarga kita sendiri memakai jasa wedding organizer, tapi kurang Profesional. iya betul. Jadi memutuskan untuk kita mau coba bantu teman-teman yang di luar sana yang memang budgetnya minim, tapi pengen pakai wedding organizer dan membantu teman-teman supaya nggak terlalu sulit nyari satu persatu vendor-vendornya gitu. Itu awalnya dari sana. Awalnya dari sana ya. Iya. Nah, udah berapa lama nih Mbak ngejalanin WO ini? Kita dari sejak 2013. Dari tahun 2013, Iya. jadi kurang lebih sekitar 8 tahun ya. Iya. Sekitar 8 tahun. Terus ada nggak kendala yang dihadapin selama menjalankan bisnis wedding organizer ini? Untuk kendala sendiri banyak banget ya. Contohnya? Ya contohnya salah satunya susah payahnya kita membangun chemistry sama klien. Karena kan sistem kepercayaan adalah paling utama di sini. Terus kendalanya bagaimana kita memilih vendor-vendor yang bekerja sama bareng kita di hari H. Benar-benar yang bisa kerjanya tim gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu.
untuk bisa mewujudkan event yang memang klien mau, yang wah buat mereka gitu. Itu kendalanya. Itu kendalanya ya. Nah, kan kita tahu nih selama kita kan baru saja masuk ke dalam situasi pandemi nih Mbak ya. Otomatis kemarin itu selama pandemi banyak event-event baik pernikahan maupun event art, entertainment dan yang lain-lain itu di stop atau tidak boleh diselenggarakan. Nah, selama pandemi itu, selama kondisi itu apa nih Mbak yang dilakukan agar tetap bisa survive? Kita waktu itu mensiasatinya adalah bagaimana caranya walaupun kita tetap ada di rumah tapi tetap menghasilkan kebutuhan sehari-hari kita gitu, tetap terpenuhi. Akhirnya kita punya ide untuk ibu-ibu yang memang bisa masak, mau jualan, kita bantu untuk foto produk produk makanan mereka gitu. Mereka produksi apa, kita bantu fotonya gitu. Oh, jadi kan mereka tidak harus bertemu ya untuk memberikan makanan, ya kan bisa dikirim via ojek online ataupun yang lain-lainnya segalanya. Lumayan ya jadinya, jadi tetap bisa berkarya walaupun di tengah pandemi gitu kan. Dan di satu sisi juga mungkin punya teman-teman yang handal di bidang fotografi gitu kan. Nah Mbak, sekarang kan kita udah lihat sendiri udah banyak yang acara-acara yang udah mulai berlangsung lagi, acara wedding gitu kan. Tapi mungkin di situ ada beberapa syarat-syarat yang harus dipatuhi gitu kan. Boleh nggak sih Mbak diceritain ke teman-teman milenial nih yang mau nanti mengadakan acara pernikahan atau lagi sedang menyusun rencana pernikahan gitu kan, konsep apa yang diberikan oleh RWS ini gitu kan kepada calon pengantin? Oke, untuk calon pengantin sendiri sebenarnya nggak perlu khawatir walaupun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, tim WO akan tetap membantu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Karena nanti alur acaranya akan tetap mengadakan atau memperketat protokol kesehatannya mulai dari cek suhu ya, terus menggunakan hand sanitizer, wajib, terus menggunakan masker. Untuk yang suhunya di atas 37 derajat kita harapkan untuk tidak bisa masuk ke area acara gitu. Untuk servis cateringnya juga kita memperketat prokesnya, di servis, diambilkan, tidak mengambil sendiri-sendiri gitu. Ada juga yang take away ya Mbak? Iya, ada beberapa yang take away. Nah, kalau itu tuh biasanya konsep dari pengantinnya atau yang ditawarkan oleh WO itu sendiri? Kita lebih ngelihat ke kebijakan gedungnya seperti apa, terus kondisi lokasi venue-nya tuh seperti apa, di zona apa, terus permintaan si kliennya seperti apa gitu. Nah itu jadi buat teman-teman yang nanti mau mengadakan acara atau memang sudah punya rencana dari sebelum pandemi tapi belum jadi terrealisir karena pandemi, nanti bisa saja menghubungi atau bisa kontak RWS, cek IG-nya Rizky underscore wedding underscore service Rizky underscore wedding underscore service. Di situ kalian bisa melihat portofolio RWS. Terutama sekarang di kondisi pandemi ini, yang jelas pasti prokes itu diutamakan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Oh ya, sebelum mengadakan acara juga mengajukan izin juga ya ke Satgas tempat ya Mbak ya. Nanti tim WO akan membantu mengurus surat-surat ke Satgas COVID-nya, terus sesuai dengan tamu undangan yang dianjurkan oleh pemerintah, baru nanti akan keluar surat edaran diizinkannya gitu oleh petugas Satgasnya. Gitu. Jadi izin pun juga sudah dapat dari pemerintah setempat, baik dari Pemda maupun dari Satgas itu sendiri ya, Satgas COVID-19. Jadi kalian teman-teman jangan khawatir, insya Allah semuanya diurusin, mau dari nol atau mau nanti menjelang hari H itu juga bisa ya Mbak. Nah kalau masalah paket yang ditawarkan selama pandemi ini, ada alternatif paket nggak Mbak seperti sebelum pandemi? Ada banyak paket sih sebenarnya, karena kan kita melihat kondisi pandemi kayak gini, ada yang memang berani mengambil resiko untuk intimate wedding, ada yang memang hanya akad nikah saja gitu. Oh gitu. Nah, ada juga yang memang minta untuk dihandle dari nol, dari awal untuk bertemu vendor sampai sekarang, sampai melakukan acara pernikahan gitu ya. Paket all in, all service juga ada Mbak ya, berarti ya. Jadi semuanya udah include dengan biaya dekorasi, catering, fotografi, musik dan lain sebagainya, itu juga udah ada. Nah itu jadi berbagai macam paket dan pilihan bisa kalian temukan di RWS, bisa custom juga. Nah Mbak, prinsip apa nih yang dijaga oleh RWS dalam menjalankan bisnis wedding organizer ini?
RWS berkomitmen tidak hanya memperhatikan setiap detail kebutuhan acara calon mantennya saja, tetapi tim RWS juga berkomitmen memperhatikan setiap detail kebutuhan vendor-vendor yang bekerja di hari H demi kelancaran acara bersama. Yang terakhir nih Mbak, pesan dan buat teman-teman yang sedang nonton, apa sih motivasi yang boleh disampaikan kepada teman-teman milenial ini? Mbak ini kan seorang perempuan tapi tetap berjuang untuk menjalankan usaha ini, membangun usaha ini. Udah 8 tahun membangun usaha ini, itu bukan angka yang sebentar loh, 8 tahun membangun usaha wedding organizer ini. Apa sih tips-tipsnya bisa menjalankan usaha seperti itu yang bisa sukses sampai sekarang, dan harapannya buat teman-teman nanti ke depannya? Menurut Kiki sendiri sih, untuk tips-tipsnya untuk teman-teman yang ada di luar sana mau jalanin usaha wedding organizer atau usaha apapun sebagai seorang wanita, harus bisa menjaga amanah, sama pesan-pesan yang Kiki sampaikan untuk teman-teman di luar sana, khususnya untuk perempuan yang memang mau menjalankan usaha Atau yang sedang atau yang sedang menjalankan usaha. Mereka sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri yang sedang menjalankan usaha, tetap semangat jalanin usahanya. Jatuh bangun itu setiap usaha pasti akan ada ujiannya, tapi dari sebuah ujian, dari sebuah jatuhnya kita menjalankan usaha itu menjadi motivasi untuk kita bangkit terus gitu, bangkit dan memperbaiki kesalahan apa yang harus diperbaiki. Oke, mantap. Nah, itu dia tadi diskusi kita, ngobrol-ngobrol santai dengan owner Rizky Wedding Service, sebuah wedding organizer yang berdomisili di Bogor yang memang sudah berjalan selama 8 tahun. Tadi ownernya Mbak Kiki juga berpesan bahwa khususnya untuk perempuan-perempuan yang sedang menjalankan usaha atau milenial perempuan yang sedang menjalankan usaha, sedang merintis usaha, tetap semangat. Jatuh bangun setiap usaha itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita menghadapi jatuh bangun usaha itu sehingga membuat kita, memacu kita untuk dapat melangkah lebih jauh lagi. Itu dia tadi kunci yang disampaikan oleh Mbak Kiki. Oke, sekian kita sudah sampai di penghujung diskusi. Buat teman-teman yang tadi sudah nonton acara milenial menginspirasi dari seputar bonus demografi ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode yang lain, yang pastinya nanti kita akan ngobrol seru dengan milenial-milenial lainnya. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Sama-sama.